Monggo pertanyaan saking sinten rumiyin? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Ustadz. Terkait dengan bahasan kajian surat Al-Waqiah ini, ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama terkait dengan dengan ayat 29 mengenai pisang yang bersusun itu adalah bagian dari buah yang ada di surga. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kebetulan ini saya itu mendapatkan kiriman dari teman saya kalau di halamannya itu tumbuh pisang yang jantungnya 3 Pak Ustadz. Lalu mereka itu saling berkomunikasi, wah ki gue bakalan entuk rezeki dan sebagainya dan sebagainya. Lah yang menjadi pertanyaan saya, untuk mengeliminir pendapat-pendapat yang beraneka macam itu bahwa Allah itu maha kuasa akan segala sesuatu, itu bagaimana Pak Ustadz? Supaya wawasan teman-teman saya yang ada di grup itu juga bertambah ilmunya sehingga dia terhindar dari kesyirikan itu tadi. Yang kedua terkait dengan ayat dari 35 sampai dengan 38. Nah, ini bahasan tentang kecantikan para bidadari-bidadari itu Pak Ustadz. Nah, ayat-ayat ini saya melihat itu digunakan oleh pembuat konten di TikTok Pak, bahwa siapa yang pengen cantik maka bacalah ayat dari 35 sampai 38 ini di atas air putih, lalu kalau sudah selesai diusapkan maka kamu akan menjadi cantik. Nah, pembuatan konten itu seperti itu bagaimana Pak? Lalu bagi yang membaca dan kemudian dia juga mengamalkan itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang buah pisang yang disebutkan dalam surat Al-Waqiah. Niki tergolong buah surga nggih, ayat yang ke-29, wa talhim mamdud, dan pohon pisang yang bersusun. Bagaimana kalau ada kejadian di depan rumah tumbuh pisang jantungnya 3, atau mungkin buah pisang ini bercabang-cabang padahal umumnya betul nonton cabang. Pokoknya fenomena alam yang aneh terjadi, pohon pisang seperti itu. Tenggen kula nggih wonten klopo ini biasanya mboten ngepang, tenggen kula klopo niku ngepang ngantos kathah. Ngantos kathah. Sakniki tasih wonten, itu juga viral. Ada pisang itu dari atas sampai ke tanah, buahnya terus ada sampai ke tanah. Itu di samping masjid di daerah saya masih ada. Ternyata memang itu jenisnya seperti itu. Pisangnya banyak sekali ngantos dugi tanah. Nah, fenomena alam semacam ini bagi orang Jawa yang memang kecerdasannya itu rata-rata di bawah standar. Kecerdasan orang Indonesia itu rata-rata 70,34 beberapa itu rata-rata ndek niku nggih. Niku nek ngerti fenomena alam seperti itu terus timbul kepercayaan yang ya tidak rasional. Akhirnya pisang niku terus dipageri. Banyak orang datang teko terus gawe kotak amal niku ngoten niku wis teng pundi-pundi ngoten niku. Terus mungkin wonten sing njaluk banyu karo sing duwe sono mawon niku kanggo pesugihan macem-macem nggih. Lah wonten riyin tenggene Magelang iki ana sumber panase ngentak sampai telau utawa tanah pecah-pecah timbul di pinggir sungai yang kering itu sumber air yang jernih. Langsung kondisi teko dugi mriku dong njukuki banyune. Riyen nate wonten niku nggih. Lah ngeten menika bagaimana mensikapi hal ini supaya tidak terjadi hal-hal yang menjurus kepada hal yang buruk ya. Lah niki nggih memang level kecerdasane kula panjenengan rata-rata sak wonten niku. Mulane hal-hal mistis di negeri kita itu sangat
mudah. Diceritani bangsane hantu-hantu sing aneh-aneh wong do tertarik. Lah nek wong-wong sing pinter ngono-ngono kuwi mboten dipercaya, tapi teng mriki niku menarik sekali cerita-cerita seperti itu, kejadian-kejadian yang aneh seperti itu. Ini perlu dijelaskan, diajak cerdas. Memang alam ini dicipta Allah dengan segala keragaman. Memang Allah itu banyak kehendaknya, tapi ketahuilah di antara hal-hal yang normal itu bisa saja terjadi yang abnormal. Normalnya menungso niki kan kados kula jenengan ngeten. Tapi ada yang lahir kembar sampai beberapa pasang. Ada yang lahir kepalanya 2, ada yang lahir ya dengan badan 2 menjadi 1. Kembar siam, kembar apa ngeten jenenge nggih. Itu adalah memang suatu hal yang bisa terjadi dalam kehidupan. Itu sesuatu yang abnormal. Ada sesuatu yang lazim normal, ada sesuatu yang terjadi tidak normal. Itu karena pembelahan sel yang tidak sempurna, menjadikan mestinya nopo niki pisang itu hanya 1 buah, 1 jantungnya saja menjadi 3. Itu karena ada pembelahan yang tidak sempurna. Demikian pula pembuahan dalam rahim, kalau tidak normal bisa jadi melahirkan anak-anak yang kembar siam dan seterusnya. Jadi ini perlu diberi pengertian bahwa di dunia itu ada suatu kejadian yang normal, standar, ada suatu kejadian di bawah normal, tidak normal. Dan tidak normal kadang itu menakjubkan, kadang itu suatu kekurangan. Nah ini harus diberi pengertian bahwa memang segala sesuatu terjadi ada kemungkinan seperti itu, sehingga tidak perlu nopo kayak mau, tidak perlu apa Pak jenenge sakralkan, dipuja-puja ya. Nah ini seperti itu ya. Dados ngoten nggih, diajak cerdas lah. Jangan opo-opo sithik sing di luar normal lalu sakralkan, dipuja-puja. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan bidadari yang cantik, jelita dan seterusnya. Bagaimana kalau ayat ini dibaca para wanita supaya tampak cantik seperti bidadari? Berkah dari Al-Quran hal itu boleh, tapi sebetulnya tidak ada secara spesifik perintah-perintah untuk melakukan itu, tapi boleh. Kenapa boleh? Karena Al-Quran diturunkan itu memang ya banyak hikmah. Hikmah itu manfaat kanggo kesehatan ya saged, kangge pados ganjaran nggih saged, untuk ketenangan ya bisa. Al-Quran serba banyak hikmah ya. Makanya Al-Quran ini wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u ya. Dan kami tidak turunkan Al-Quran kecuali Al-Quran itu menjadi penyembuh lima fis sudur, apa yang ada dalam hati, bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi juga support untuk kecantikan. Boleh, mboten napa-napa, tidak dilarang, karena tampil cantik itu baik. Tapi kalau untuk hal yang buruk lah ini jangan. Arep nyolong maca surat ayat kursi misalnya ya, ben sing duwe ora weruh selamat, ngoten niku ya mboten angsal niki. Tapi sepanjang untuk hal yang baik dibolehkan. Kados dene kula njenengan maos niki nggih, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sebanyak mungkin. Itu hikmahnya diantaranya kita akan mudah dicintai orang lain ya, karena kita menebarkan hal positif. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, maka aura yang positif akan dibalas positif dari orang lain untuk diri kita. Niku boleh. Untuk kecantikan dibaca niki boleh, wong Al-Qur'an niku sumber dari banyak kebaikan. Tapi niki mboten wonten perintah secara langsung, sepanjang untuk hal yang baik tidak ada larangan. Ngoten nggih?
ya, karena berkahnya Al-Quran, wong kalimat-kalimatnya dari Allah semuanya, apalagi ini menceritakan tentang bidadari yang seksi tadi. Wah, ini betul-betul pas untuk para wanita. Lah niki nggih mboten napa-napa niku. Terus tasih wonten malih para bapak, mungkin para ibu lagi juga boleh, monggo. Pokoknya saking mriki kudu duwe ilmune nggih niki wau wis diceritakne tentang ashabul yamin, ashabul simal, kula dengan harus berjuang menjadi kelompok sebelah kanan nggih. Niki pertanyaan terakhir nggih saking Pak Romdoni, monggo. Dibaca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah melihat di HP Pak nggih, bahwa ada yang mengatakan dunia ada di genggaman kita. Ternyata sekarang sudah pada zaman ini sudah terlaksana Pak. Jadi HP ataupun orang mengatakan ponsel atau HP gitu ya, itu bisa membuka negara manapun, agama pun bisa dibuka dengan HP. Tapi ada teknologi canggih lagi yang lebih maju lagi Pak. Orang-orang barat itu semuanya agama harus ada logika, maka diciptakanlah robot AI Pak nggih. YouTube punya AI, Google punya AI, ChatGPT, kalau ada ChatGPT Pak, saya pernah membukanya. Padahal itu semua robot itu, AI itu yang membuat bukan orang Muslim Pak, ataupun orang Barat atau orang Eropa. Tapi pertanyaan yang ditanyakan tentang agama, ditanya agama apa yang paling benar dan sempurna, juga Islam Pak. Nabi mana yang paling baik? Nabi Muhammad Pak. Kemudian AI itu juga mengatakan apapun bisa saya jawab, apapun bisa saya kerjakan, termasuk anak muda kalau susah membuat skripsi bisa jadi skripsi Pak. Yang saya tanyakan begini Pak, jikalau ada seseorang yang mungkin bingung tentang agama, menanyakan di AI ini, apakah itu bisa menjadi sandaran dan dasar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan teknologi yang ditanyakan ya, AI, interface intelligence atau kecerdasan buatan, ini telah marak, banyak dimanfaatkan banyak orang. Bagaimana hukumnya kalau seorang menggunakan AI sebagai sumber pembelajaran agama? Ngeten nggih, perlu diketahui bahwa cara kerja AI itu berdasar pada database, yaitu semua data-data yang masuk di internet berbasis data dari Al-Quran, dari hadis, dari ulama, dari apapun masuk, akhirnya secara acak itulah yang dipakai menjawab pertanyaan. Mulane hitungannya detik. Jenengan bertanya tentang itu tadi, misalnya Nabi yang paling benar di dunia siapa, langsung detik Muhammad, ya, dengan bukti-bukti ini, karena mereka berdasar data. Namanya mesin. Mesin itu tidak bisa memilah dan memilih mana yang bijak layak, mana yang tidak, hanya berdasar data. Yang terbanyak orang bilang Muhammad, akhirnya dari data yang banyak, ya, secara aritmetik dia langsung muncul jawaban yang terbanyak itu yang dipilih. Cara kerjanya seperti itu, ya, sehingga menggantungkan pembelajaran bersumber dari AI ini tidak dibenarkan, ya. Karena
dia memberikan jawaban atas dasar data secara acak, tidak dengan pertimbangan-pertimbangan hati dan akal yang sehat. Ngoten. Terus memang sebagian bisa dipakai untuk referensi, tapi khusus masalah agama, karena agama tidak hanya bersumber dari data saja, ada banyak pertimbangan, maka hal itu belum mencukupi. Kesimpulannya hati-hati kalau kita mengambil ajaran agama dari AI, ya, hati-hati. Tapi kalau sekedar data-data umum mboten napa-napa, misalnya tingkat kesejahteraan atau pendapatan bangsa Indonesia tahun ini apakah naik apa turun, ngoten mboten masalah. Insya Allah itu lebih akurat, ya. Tapi kalau persoalan agama tidak sekedar berbasis data. Agama itu nggak bisa diperlakukan seperti data pada umumnya, itu ya. Mungkin ya banyak hal yang pas, betul-betul pas sesuai dengan data, ya. Tapi cara itu tidak mencukupi untuk pembelajaran ajaran agama, karena agama itu menyangkut keyakinan, menyangkut hati dan pemahaman nalar. Nah, itu makanya nggak bisa diwakili seperti itu. Hati-hati ya. Soalnya pengriki niki data itu dari macam-macam aliran agama, penafsiran bermacam-macam. Nanti yang terbanyak itulah yang akan muncul di jawaban IE tadi. Nah, makanya kita harus hati-hati, karena robot itu tidak memiliki pertimbangan rasa. Nah niki nggih, mulane ngaji ngeten menika nggih. Ini kan pertimbangannya banyak, ya. Tidak sekedar menjawab misalnya, ya. Jadi pertanyaan itu disesuaikan dengan kondisi saat ini, tidak sekedar bisa menjawab, tidak. Kondisinya masyarakat, kondisinya yang bertanya, keadaan kita, menjadi banyak pertimbangan sehingga jawaban sebaiknya demikian. Lah ngoten niku. Tapi nek niki wau kan boten, yang banyak muncul di data mereka, database-nya, itulah yang akan menjadi jawaban dari AI tersebut. Terus ngoten nggih. Nah, tapi kalau untuk urusan-urusan di luar agama, kepercayaan, itu hal yang sangat baik, ya, untuk menjadi sumber pembelajaran kita semuanya. Sampun cekap nggih, pun jam 8 pas. Kados pun cekap, monggo niki kesempatan jangan dilupakan untuk kita semuanya berusaha menjadi ashabul yamin, kelompok sebelah kanan, ya, sehingga kita akan selamat sampai meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo sarengan kita waos donganipun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mekaten bilih wonten kekhilafan anggen matur nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.